Ketika Parpol menggandeng Ahok, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Yoris Raweai dari Golkar. Namun sebelumnya kita terima satu telepon dulu, Bang Yoris. Dari Wonosobo ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Pak Yoris. Pagi Pak Toto. Silakan Pak Toto. Ini gini, kalau saya ngelihat ini suatu fenomena ya Ahok ini. Itu Parpol menurut saya harus introspeksi. Karena saya lihat tuh Ahok itu dari awal kan awalnya dari Golkar, dia terus keluar, iya kan? Kita semua masuk ke Gerindra, kemudian keluar lagi. Berarti kan selama ini Parpol ini istilahnya kan apa namanya ya? Berarti tidak sesuai dengan hati nurani rakyat gitu loh. Makanya rakyat sehingga banyak yang tidak percaya dengan Parpol, maksudnya seperti ini. Jadi makanya Ahok keluar itu karena saya rasa karena hati nurani Ahok benar-benar pro rakyat. Kalau Parpol itu saya rasa cuman jargon politik aja gitu loh. Makanya itu introspeksi buat Parpol supaya mulai saat ini karena rakyat sudah pinter-pinter semua, nggak bodoh. Jadi harusnya kalau memang pro rakyat ya harus pro rakyat sesuai hati nurani gitu loh, jangan dipolitisir gitu loh. Oke. Saya rasa itu aja. Oke, baik Pak Toto. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ini sebetulnya sempat kita singgung di segmen awal tadi, Bang Yoris. Tapi inilah aspirasi warga itu seperti ini. Terima kasih Pak Toto. Ini kan otokritik yang bagus, yang kita harus terima ini. Harus terima ya. Masukan ini sangat penting. Bagi saya selalu apapun yang disampaikan oleh masyarakat yang merupakan kritikan terhadap kami, wajib hukumnya untuk kami tanggapi, kami terima, kemudian kami gaji. Sekarang kalau Rudi ngomong, wah Yoris dia brengsek segala macam preman, saya harus bersyukur itu gitu kan, karena Anda sudah mengeluarkan energi untuk menyebut nama saya gitu. Seperti Pak Toto sekian. Terima kasih sekali Pak Toto. Berarti Pak Toto begitu mencintai Golkar. Kalau nggak buat apa beliau mau telepon, buang energi, perhatian. Ini kan perhatian terhadap bangsa dan negara dan juga kepada partai-partai politik. Tapi setelah ditampung, diterima, dikaji, apa yang dilakukan Bang? Kita harus evaluasi, kemudian kita implementasikan dalam wujud konkret apa yang harus kita perbaiki. Seperti sekarang kita lihat ada proses, kita bagi dalam dua masalah besar. Pertama, Golkar saat kejayaan di zaman Pak Harto. Itu berbeda sekali sistemnya dan kita pahami semua selama kurang lebih 32 tahun. Pasca reformasi ini apa yang terjadi sama Golkar? Dari waktu ke waktu. Cuma kita bersyukur bahwa ideologi Golkar. Pasca reformasi banyak yang keluar dari Golkar dan bikin partai baru. Pasti. Nah, ini kan makanya kita harus kaji kan. Yang penting begini, ideologi Golkar adalah satu golongan yang berkarya bersama-sama dengan pemerintah yang sah untuk membangun, mencerdaskan bangsa, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai ideologi. Itulah alinea kelima dari Mukadimah Undang-Undang Dasar 1045, itu yang menjadi roh dan ideologi dari Partai Golkar. Jadi tidak bisa Golkar itu menjadi oposisi atau Golkar mau menjadi penyeimbang, nggak ada gitu. Dan itu pernah terjadi kan? Anda tahu, kita semua tahu, tetapi kita sekarang mau mengembalikan itu artinya. Dan kita itulah berkarya bersama-sama karena Golkar dari 2010 sudah membuat kajian dan membuat satu blueprint untuk menuju kepada negara kesejahteraan Indonesia 2045. Itulah yang sekarang mulai dari Pak Setia Novanto sebagai ketua umum ini. Termasuk dukungannya, termasuk dukungan ke Ahok ini adalah bagian dari itu. Bagi implementasi dari semua kebijakan-kebijakan itu. Jadi ngapain kita bilang dukung? Kita sudah membuat visi, kemudian visi ini pertama kita sudah mendukung pemerintah. Ini menjadi komitmen bersama. Semua kebijakan pemerintah yang bagus. Kalau yang kurang bagus, kita melakukan otokritik melalui satu konsep, bukan teriak-teriak di jalan gitu kan, atau ngomong di media gitu. Ya, mendukung pemerintah yang sah itu memang sudah menjadi ideologinya Golkar. Pasti. Tapi mendukung calon pemimpin dengan sendirinya. Itu juga termasuk seperti itu. Sekarang begini, kita melihat kinerja Ahok. Di mana coba Anda katakan nama saya yang kurang? Saya nggak tahu. Menurut Bang, ini kan saya dari masyarakat, kita bisa lihat dari berbagai macam survei yang sampai sekarang kita lihat. Kemudian Ahok ini kan beliau bersama-sama dengan Pak Jokowi yang membawa satu visi
kebangsaan ke depan melalui nawacitanya, kemudian mereka mencoba implementasikan itu di Jakarta, kemudian Pak Jokowi naik menjadi presiden. Ini kan ada satu sinergitas. Kenapa harus begini? Jakarta ini ibu kota negara, barometer bagi bangsa. Orang kalau datang ke Jakarta jangan supaya ke depan ini jangan bicara Indonesia, Bali. Ya. Indonesia itu Jakarta sebagai barometer. Bagaimana kita wujudkan Jakarta menjadi satu etalase bangsa Indonesia? Mari kita mulai kerja bersama-sama dengan pemerintah tentunya. Artinya kalau misalkan Golkar, Hanura, dan Nasdem melihat bahwa memang kinerja Ahok ini baik dan langsung mendukung, kalau ada partai politik yang tidak mendukung dan bahkan kayaknya ogah-ogahan, kayaknya biasa itu ya? Demokrasi kan itu biasa, kita lihat aja. Tapi kan gini Bang Yoris, apa yang disampaikan oleh Pak Toto itu sebetulnya ada dua hal yang boleh kalau kita ambil kesimpulan. Yang pertama, partai politik memang salah, yang pertama, atau partai politik benar tapi caranya salah, makanya diterimanya menjadi salah oleh masyarakat. Ini kan proses saya bilang kan, kenapa sampai ada teman Ahok? Yaitu sebagai simbol perlawanan. Jadi ada satu stigmatisasi yang sudah muncul dari berbagai macam persoalan dengan tentang, dan itu tidak salah, artinya persepsi masyarakat tidak salah. Ini era demokrasi, era perubahan yang kita harus, kalau mau partai politik mau dicintai oleh rakyat, maka dia harus terbuka. Dia harus transparan, dia harus demokratis, dan harus ada trust di situ. Itulah Golkar mencoba. Yang dilakukan saat ini. Saat sekarang kita membuka aja. Anda lihat kemarin di Munaslup. Begitu terbuka. Terbuka kepada siapa? ke media. Kami mencoba Golkar ke depan untuk bisa menjadi satu kekuatan politik yang dimiliki oleh rakyat. Maka semua kebijakan-kebijakan kami setransparansi mungkin. Kita buka kepada media. Anda lihat kemarin di Munaslup kita, di Musda kemarin, pers kita memberikan ruang seluas-luasnya. Sehingga ada persepsi baru yang lahir tentang Golkar. Kalau Golkar mau meraih kejayaan atau kembali bangkit di era-era yang akan datang. Hanya melalui itu, nggak bisa kita ngoceh cuma Golkar paling hebat, Golkar penuh dengan romantisme masa lalu. Sementara di satu sisi stigma masyarakat, terutama generasi baru, generasi yang sekarang ini kita bisa, ini fenomena baru loh, Ruth. Dengan relawan sosial yang 1 juta lebih dan akan bertambah terus memilih Ahok, ini harus menjadi perhatian khusus bagi partai politik menurut saya bahwa ini ada apa? Dan itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat sekarang bisa berpartisipasi ini tanpa melalui partai politik. Karena diatur oleh undang-undang juga kan tentang perseorangan ini. Bang Yoris, kembali lagi saya coba untuk menggarisbawahi. Tadi dikatakan bahwa mendukung Ahok tanpa memunculkan nama sebagai wakil. Buat apa? Tanpa komitmen apapun. Pokoknya komitmen kita ada, dia harus menang. Dia harus menang. Itu aja kan? Dan bekerja untuk Jakarta. Untuk itu, Dan dukungan ini termasuk juga pada proses pilgub nanti, mesin politik juga akan bekerja untuk mendukung. Dengan sendirinya. Karena kita mendukung dia bukan perorangan, bukan Setia Novanto, bukan Yoris Raweai, tapi Partai Golkar yang dimotori oleh Golkar Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bang Yoris, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih. Semoga sukses.